Kembali lagi di Mindref dan ini dia review today's itel A60s. itel 60s ini dijual di Indonesia dengan harga sekitar 1 jutaan. Bahkan kalau kalian mencari handphone ini di marketplace online, maka kalian bisa menemukan handphone ini bahkan di bawah 1 jutaan, tepatnya di harga 900 ribuan. Dan handphone ini dijual dalam 2 varian warna, seperti warna hitam yang kami review ini, kemudian warna hijau seperti yang ada di gambar boxnya ini. Pertama kita bahas dari desainnya dulu. Material yang digunakan dari itel A60s ini, materialnya itu dari bahan plastik ya. Tapi itel berusaha untuk membuat handphone ini kelihatan lebih mewah. Dapat dilihat dari bagian belakangnya. Ini bagian belakangnya ada tekstur. Dia finishnya ini kayak diamond cut gitu dan ada teksturnya. Jadi kalau dipegang seperti ini tuh ada teksturnya. Jadi itel tetap berusaha memberikan rasa mewah di handphone ini meskipun harganya hanya 1 jutaan. Kemudian juga dari sisi kamera pun itel juga memperhatikan detailnya. Tuh, ini seperti kaca gitu. Jadi meskipun harganya 900 ribuan tapi itel terlihat niat untuk membuat desain belakangnya ini. Namun sayangnya material belakang ini kalau misalkan tangan kalian berkeringat saat memegang handphone ini, maka bagian belakangnya ini akan berbekas gitu, dan bekasnya itu agak lama hilangnya, agak sulit hilangnya. Ya bisa hilang sendiri, cuman agak sulit hilangnya. Namun untungnya itel memberikan case untuk melindungi bagian belakang dari handphone ini. Tapi bagian case ini tidak menutupi kameranya nih. Ini juga disayangkan nih. Dia kan desainnya kayak kaca gini. Dan ini fingerprint magnet banget. Jadi kalau dipegang itu ada fingerprintnya di sini. Dan mesti rajin dibersihkan sih pada bagian belakangnya ini. Nah, untuk fingerprintnya itu diletakkan di sini, menyatu dia satu bagian dengan kamera. Untuk kecepatan bukanya sayangnya agak sedikit lambat untuk fingerprintnya. Jadi kalau ditempel gitu nggak langsung buka, dia cukup lambat. Tapi itel A60s ini juga memiliki face unlock yang kecepatan bukanya lumayan cepat. Jadi untuk face unlocknya itu lumayan cepat, tapi untuk fingerprintnya agak sedikit lambat. Kemudian untuk getarannya ini biasa saja, nggak terlalu kencang vibrationnya. Suaranya pun juga biasa saja, cuma satu speaker ya, dia mono speaker, jadi suara yang dihasilkan ya oke lah. Layarnya berukuran 6,6 inch HD plus ya, belum Full HD, HD plus. Panelnya masih menggunakan panel IPS. Untuk warna, kontrasnya, ketajaman gambarnya ya cukup baik lah untuk handphone ini. Ketajamannya masih oke, warna yang dihasilkan pun juga masih cukup. Jadi kalau kalian menggunakan handphone ini untuk nonton, ya warna yang dihasilkan, gambar yang dihasilkan itu sudah cukup baik. Satu poin plus dari itel untuk layar depannya ini adalah itel memberikan anti gores yang langsung tertempel nih. Jadi kalian tidak perlu menempelkan lagi anti gores karena ini sudah ditempeli dengan pelindung nih anti gores. Kemudian soal performanya. Nah, performanya untuk si itel ini, kalau di boxnya itu hanya ditulis octa-core processor. Tapi kalau dilihat langsung di sini di aplikasi AIDA 64, itel A60s ini menggunakan chipset Uni SoC
atau Unisoc, tipenya SC9863A dengan RAM 4 GB yang bisa diperluas lagi hingga 4 GB. Jadi totalnya bisa 8 GB. Yang bisa kalian pilih sesuka kalian, mau diperluasnya 1 GB, 2 GB atau langsung 4 GB. Kemudian juga internalnya 64 GB yang bisa ditambahkan lagi dengan micro SD. Untungnya slot SIM-nya bisa 2 nano SIM plus 1 micro SD. Jadi kalian tidak perlu harus memilih salah satu, apakah pilih nano SIM 2 atau 1 micro SD gitu ya. Di sini bisa ketiganya secara bersamaan. Untuk performanya, jujur menurut saya ini kurang begitu kencang. Untuk scroll di sosial media seperti Instagram gitu ya, cenderung sedikit nge-lag ya, atau patah-patah gitu. Kalau lagi scroll itu agak patah-patah. Kemudian untuk bermain game, kalau main gamenya seperti Subway Surf gitu ya, masih bisa dimainkan dengan lancar di handphone ini. Tapi kalau main gamenya seperti Mobile Legends, nah di sini kurangnya. Padahal sudah mentok paling rendah untuk grafisnya, tapi tetap saja masih patah-patah, agak kurang begitu mulus untuk main game seperti Mobile Legends di Itel A60s ini. Jadi kalau kalian hanya menggunakan handphone ini untuk chattingan saja, maka performanya sebenarnya sudah cukup, sudah oke. Meskipun terkadang loadingnya itu agak sedikit lama, agak lambat gitu, tapi masih bisa untuk chattingan atau main sosmed. Tapi kalau kalian menggunakan handphone ini untuk main game, ya mesti agak sabar, dan game yang dimainkan pun tidak bisa terlalu berat di Itel A60s ini. Kemudian untuk baterainya 5000 mAh, cukup besar baterainya. Namun untuk chargernya yang diberikan hanya 10 watt. Kualitas dari kepala chargernya, ini kepala chargernya agak enteng, agak kopong gitu, dan ini kalau dilihat tulisannya, ini kayak sudah ada tulisannya tapi ditempelin lagi dengan stiker. Jadi ini kurang begitu bagus lah ini kepala chargernya. Kayak kepala charger aftermarket gitu, ditempelin stiker doang. Untuk kecepatan casnya dari 0 hingga 100% membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam 10 menit ya. Kurang lebih 3 jam. Cukup lama sih, karena memang kepala chargernya hanya berdaya 10 watt 52 ampere, sedangkan baterai si Itel A60s ini cukup besar. Namun tenang aja, karena HP ini cukup irit sih. Baterainya besar dan SoC-nya juga memang bukan untuk performa kencang gitu, jadi cukup irit lah di handphone ini. Kemudian dari segi kamera, Itel A60s ini menggunakan kamera utama 8 megapiksel dilengkapi dengan kamera depth juga. Namun yang saya cukup aneh adalah bentuk kameranya ini besar bentuk kameranya, tapi resolusinya nggak sebesar ini gitu loh. Jadi ya memang kelihatannya sih mewah gitu, bagus, cuman untuk kameranya ya hanya 8 megapiksel aja. Untuk kualitas gambarnya ya cukup aja, kontrasnya juga cukup oke. Dan ada satu fitur lagi di kamera Itel A60s ini, adalah ada fitur AI-nya. Nah, jadi kalau di fitur AI ini, kalau fiturnya dimatikan, maka gambar yang diambil ya warnanya itu nggak terlalu cerah, tidak terlalu warnanya yang dihasilkan itu nggak terlalu pekat gitu. Tapi kalau AI-nya diaktifkan, maka langsung berbeda. Warnanya yang dihasilkan langsung lumayan baik,
cukup cerah warnanya. Jadi kalau kalian ingin mengambil foto, mungkin lebih baik mengaktifkan mode AI-nya pada kamera belakangnya. Lalu untuk kamera depannya 5 megapiksel, ya standar saja untuk sebuah kamera depan di handphone dengan harga 900 ribuan ini. Cukup-cukup aja sih kualitas gambarnya. Kemudian kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya dan kekurangannya kami simpulkan dalam 3 poin ya. Kita mulai dari kelebihannya dulu. Ya, kelebihannya yang pertama adalah handphone ini value for money-nya cukup baik. Harganya di 900 ribuan hingga 1 jutaan. Jadi dengan desain seperti ini ya handphonenya cukup terjangkau harganya. Kemudian yang kedua adalah baterainya yang cukup besar, 5000 mAh. 5000 mAh ini bisa menemani kalian sehari-hari saat menggunakan handphone ini. Kemudian yang ketiga adalah desainnya yang cukup oke, karena itel benar-benar memperhatikan desainnya, seperti ada diamond cut finish di bagian belakangnya, kemudian di bagian kameranya juga dibuat dengan beberapa detail yang cukup keren. Jadi ya cukup oke lah di harga segini. Namun ada 3 kekurangannya. Yang pertama adalah performanya yang kurang. Ya seperti yang saya bilang tadi, agak sedikit nge-lag. Jadi agak kurang begitu mulus untuk pengalaman penggunaan handphone ini. Yang kedua adalah beberapa detail yang agak kurang begitu menarik ya. Kurang begitu menariknya seperti detailnya ini pada kameranya, bentuknya besar. Padahal resolusinya nggak terlalu besar, tapi ini bentuknya besar banget ya. Terus juga detailnya itu kayak misalkan tangan kalian sedang berkeringat, terus kalian pegang handphone ini, bagian belakangnya itu berbekas, dan bekasnya itu agak lama hilangnya. Ya jadi agak kurang menarik lah kalau misalkan tiba-tiba dipegang dan berbekas bagian belakangnya. Kemudian yang ketiga adalah terkadang membuka aplikasi loadingnya suka lama, jadi mesti agak sabar menggunakan handphone ini. Overall untuk itel A60s ini di harga 900 ribuan, untuk desainnya ini cukup oke, meskipun ya terkadang harus sering dibersihkan. Ya bisa pakai case sih yang dikasih itel ini, tapi secara performanya agak kurang. Main game agak nge-lag, kemudian kadang-kadang buka aplikasi juga agak sedikit lambat, loadingnya cukup lama. Ya nggak lama-lama banget sih, tapi mesti agak sabar sedikit. Bahkan kadang kalau buka game itu loadingnya nggak langsung cepat buka, dia agak lama. Tapi untuk baterainya ini mungkin bisa jadi pertimbangan, karena baterainya cukup besar, 5000 mAh, jadi bisa menemani kegiatan kalian selama sehari-hari. Oke, itu aja review today's itel A60s ini. Jangan lupa like, subscribe, dan kalau misalkan ada kritik dan saran bisa sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton.